dong. Kakak mau ngapain? Kakak mau di sini mau ibadah juga nih. Kakak mau ngapain? Aku juga mau ibadah. Wah, kita ibadah bareng aja yuk, Kak. Ayo. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya kalian hari ini? Pasti pada sehat dong. Iya, kita sehat kan, Kak? Sehat dong. Puji Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah kita. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Semangat semuanya. Pokoknya jangan lupa pakai gerakan ya. Iya. Yuk musik. Tepuk tangan. Tuhan Yesus, rasaku
istirahat. Kita lanjut pujian kita, cuit-cuit. Nah, versi baru ya adik-adik. Kalau kalian harus masih pakai gerakannya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Kita yang mendengarkannya. Kita yang dibenarkannya karena di mana kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit-cuit. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Sekarang kita digunakannya. Pakai gerakan. Kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kami. Kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Yeay, tepuk tangan. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kanita? Kita mau ngalamin firman Tuhan ya adik. Tapi sebelum itu, nanti setelah kita ngalamin, boleh dulu deh ambil Alkitab dulu Iya, ya, Kak. disiapin dulu Alkitabnya. Biar dia bisa ambil lagi adik-adik, kita mau ngalamin firman Tuhan. Kita mau lihat video sama lagi Bapak dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi yang indah ini kami boleh beribadah online ya Bapak. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Bapak, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami untuk menjadi anak yang taat, anak yang duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang boleh kami dengar boleh menjadi berkat dan rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami setelah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, balik lagi nih sama Katia yang bawain firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Nah adik-adik, gimana? Adik-adik udah mandi? Udah pakai baju yang rapi? Dan udah bawa Alkitab? Oke, nice. Nanti kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, duduk yang manis. Kita mau buka Alkitabnya di gimana ya? Adik-adik, Katia punya satu cerita. Waktu itu, kalau misalnya Katia waktu sekolah, Katia harus bangun pagi-pagi. Terus udah gitu, Katia itu ke sekolahnya harus jam 7 pagi. Udah sampai di sekolah. Nah, sampai di sekolah Katia harus pakai baju seragam. Nah, udah pakai baju seragam, Katia harus pakai sepatu. Terus udah gitu, udah ketemu pelajarannya, nanti Katia harus belajar sungguh-sungguh dan gak boleh mencontek saat pada ulangan atau mengerjakan tugas. Nah, udah gitu ketika Katia pulang, Katia harus tunggu ojek atau jemputan Katia sampai jemput Katia. Nah, sampai di rumah Katia pun juga harus merapikan semua peralatan sekolah Katia. Itu dulu waktu Katia masih sekolah. Nah, adik-adik tahu nggak maksud Katia kenapa ceritain kayak gitu? Nah, itu tuh adalah sebuah peraturan di mana adik-adik mempunyai yang harus dilarang dan tidak dilarang. Apa sih? Yaitu peraturan adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, adik-adik, waktu Katia sekolah, Katia harus datang tepat waktu, harus pakai seragam, tidak boleh mencontek, tidak boleh mengerjakan pekerjaan sekolah pekerjaan rumah di sekolah. Nah, begitu juga sama kehidupan adik-adik di rumah. Di rumah pasti juga ada peraturan, ada larangan dari mama papa, entah yang nggak boleh mainnya jauh-jauh atau tidak boleh main kalau nggak ditemenin orang tuanya, atau juga kalau misalkan keluar rumah nih kayak sekarang harus pakai masker. Terus udah gitu ada juga mungkin peraturan dari mama papanya kalau mau kemana-mana harus izin orang tuanya. Itu adalah peraturan. Nah, peraturan itu harus ditaati, gak boleh dilanggar. Nah, adik-adik, Katia punya cerita. Di Alkitab itu juga ada banyak peraturan yang kita harus ikuti. Nah, peraturan-peraturan yang kita harus ikuti di Alkitab itu buat apa sih? Buat menjaga hati kita untuk tetap fokus sama Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak peraturan-peraturan yang pernah Tuhan kasih waktu itu? Nih, Katia ceritain ya. Ada di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya nih di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Itu adalah tentang ke-10 firman Allah ceritanya. Nah, ke-10 firman Allah ini adalah sebuah larangan yang atau peraturan yang Tuhan buat untuk kita, untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini. Nah, peraturan yang pertama yang Tuhan buat itu apa sih? Yang pertama nih ya, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Yang pertama adalah jangan ada
padamu Allah lain di hadapanku. Nah, yang kedua adalah jangan membuat patung. Patung yang dimaksud apa ya? Patung yang dimaksud adalah persembahan yang berhala. Misalnya nih adik-adik patungnya handphone atau patungnya adalah nonton TV. Nah, Tuhan tuh nggak suka tuh dijadikan ada persembahan yang berhala. Nah, yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ini penting banget loh adik-adik. Yang keenam adalah jangan membunuh. Yang ketujuh adalah jangan berzina. Dan yang kedelapan adalah jangan mencuri. Nah, mencuri itu tidak baik. Ingat ya adik-adik. Yang kesembilan, apa tuh? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maksudnya di sini apa? Jangan mengucapkan saksi dusta adalah jangan berbohong. Nah, yang ke-10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, kalau adik-adik, kalau di sini kakak pisahin adalah jangan mengingini rumah sesamamu adalah contohnya nih kalau adik-adik kan masih kecil. Jadi misalnya jangan mengingini pulpen atau barang milik teman-temannya. Misalnya, kayaknya barang yang ini bagus deh, pulpennya punyanya Matthew bagus, atau barangnya punyanya siapa ya, Misha bagus. Oh, aku mau ambil, aku pengen nih barangnya. Nah, itu nggak boleh. Nanti jatuhnya kalian akan mencuri. Itu tidak boleh. Nah, peraturan-peraturan ini Tuhan buat kalian, buat Katia, buat semuanya, buat untuk ditaati. Sama kayak peraturan yang mama papa kalian sudah buat juga di rumah. Itu juga tidak boleh dilanggar. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita menaati peraturan Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin kalian yang tadinya merasa wah nggak bisa, tapi Tuhan mampukan karena kalian taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, peraturan-peraturan itu tidak bagus untuk tidak baik kalau misalnya adik-adik langgar. Kalau misalkan adik-adik langgar, pasti adik-adik akan mendapatkan hukuman. Contohnya nih, kalau misalnya adik-adik keluar rumah gak bilang-bilang sama mama, misalnya diam-diam pergi main. Nah, terus udah pergi main, adik-adik gak bilang sama mama, padahal mama udah bilang mama mau Matthew atau mama mau kalau misalnya Misha atau Michael pergi ke luar rumah, kalian harus bilang ya. Tapi ternyata Michael gak bilang-bilang, atau Jendro gak bilang-bilang, atau siapa gak bilang-bilang. Wah, pasti mamanya marah, papanya marah. Terus dari itu kalian langgar. Ketika kalian langgar, pasti mama papa kalian akan marahin kalian. Udah dimarahin pasti akan ada hukumannya mungkin bisa gak dapat uang jajan, mungkin hukumannya kalian mungkin kalian gak dapat uang jajan, atau terus udahannya diomelin sama orang tua kalian. Itu namanya hukuman. Nah, makanya ketika adik-adik bisa melakukan apa yang peraturan yang orang papa kalian lakukan, pasti akan mendapatkan hadiah yang dari orang tua kalian. Begitu juga dari Tuhan. Kalau kalian menaati 10 perintah yang Tuhan udah kasih ke kalian dan ke kita ke abang, ke kakak, atau ke semuanya, dan ketika kita melakukannya, Tuhan akan merasa senang. Gitu adik-adik. Nah, jadi 10 perintah Allah yang sudah Tuhan buat itu tidak boleh dilanggar. Oke? Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu di minggu depan.
Nah, adik-adik kita berdoa dulu ya, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajar kami untuk melakukan 10 perintah Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang membimbing kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga untuk sekolah kami, orang tua kami, dan apapun yang kami lakukan, Engkau buat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye.